Nah, terus ini juga distribusi sampling ini sebenarnya nggak beda jauh sama materi distribusi normal yang teman-teman udah pelajarin. Jadi, kalau misalnya teman-teman distribusi normalnya udah paham, pasti untuk di distribusi sampling satu proporsinya ini juga akan paham, karena sama aja sebenarnya konsepnya, cuman beda di rumusnya aja. Sisanya ya sama gitu, ntar kita akan pakai tabel Z, terus kita bikin kurva dan lain sebagainya. Terus kayak distribusi sampling ini sebenarnya ada dua, itu ada satu rata-rata sama satu proporsi. Nah, satu rata-rata itu kemarin saya udah bahas di pertemuan sebelumnya, kalau misalnya teman-teman yang kemarin bareng saya juga. Nah, makanya di sini saya bahas yang satu proporsi. Nah, cuman sebenarnya sama aja juga sih, satu rata-rata gitu-gitu doang, jadi cuma beda di rumus. Nah, ini kalau misalnya sebelum masuk materi, kalau misalnya nanti teman-teman merasa saya kecepatan, atau misalnya ada putus-putus, atau share screen-nya lemot, atau gimana, bilang aja, nanti saya coba ganti sinyal atau gimana, nanti diomongin aja. Nah, oke, di sini kita langsung masuk ke materinya. Nah, di sini yang pertama sebelum masuk ke contoh soal, ada rumusnya dulu dari distribusi sampling satu proporsi. Nah, jadi rumusnya itu adalah Z sama dengan P bar dikurang P0 dibagi standar deviasi P bar. Nah, di mana untuk si standar deviasi P bar-nya itu sendiri, kita akan cari lagi nih pakai rumusnya. Nah, di mana untuk rumus dari standar deviasi P bar-nya itu adalah akar dari P0 dikali 1 dikurang P0 dibagi sama N kecil. Nah, untuk keterangannya, si P bar-nya itu sendiri adalah proporsi sampel. Jadi, proporsi yang nanti bakal ditanyain di soal. Nah, itu menjadi P bar-nya. Nah, kalau P0, dia itu proporsi populasi. Nah, kalau proporsi populasi ini biasanya nanti udah diketahuin di soal. Dan N kecilnya itu sampel. Nah, teman-teman harus bisa bedain nih antara sampel sama populasi. Pokoknya kalau sampel itu untuk simbolnya N kecil, dan kalau populasi itu simbolnya N besar. Dan yang akan kita gunakan di rumus ini tuh sampelnya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman di soalnya ada populasi sama sampel, pakainya sampelnya. Jangan sampai pakai si populasi atau N besarnya. Nah, lanjut. Kita bakal langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, sebenarnya untuk distribusi sampling satu proporsi ini, teman-teman, dia tuh dari dulu saya ya, dari dulu tahun saya pas saya masih statistika itu tuh benar-benar jarang banget keluar di UAS. Malah bahkan nggak pernah sama sekali gitu kalau dulu pengalaman saya ya. Dulu pas pengalaman saya tuh nggak pernah ada nih namanya distribusi sampling satu proporsi itu ada di UAS. Saya lihat ke pelangi-pelangi tahun sebelumnya pun nggak ada. Nah, tapi kalau misalnya nanti di teman-teman ada, nah itu sebenarnya gampang aja, tinggal ikutin si rumusnya aja. Nah, makanya di sini saya juga untuk latihan soalnya itu kebanyakan dari dulu dosen saya aja. Kalau misalnya teman-teman ada yang sama Pak Wasis, nah ini saya juga dulu sama Pak Wasis. Terus saya latihan soalnya juga dari Pak Wasis. Dan latihan soal lainnya itu saya ngambil dari internet, karena balik lagi tadi di pelangi nggak ada sama sekali. Jadi saya mau ngambil contoh soal pun nggak ada gitu. Nah, di sini contoh soal yang pertama, di sini belum masuk ke contoh soal cerita. Jadi di sini contoh soalnya kalau misalnya dia langsung diketahuin aja. Nah, di sini nomor 1 diketahui N besar atau populasinya itu 400. Kemudian P0-nya atau proporsi populasinya itu 5%. Dan N kecilnya atau sampelnya itu adalah 80. Nah, di sini ditanya berapa probabilitas minimal 6%. Nah, kalau teman-teman lihat minimal 6%. Nah, berarti kalau minimal 6% itu kan benar-benar nilai paling kecilnya harus 6% kan, nggak boleh lebih kecil daripada 6%. Nah, maka di sini yang ditanya itu X-nya yang lebih dari sama dengan 6%. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung bedanya distribusi sampling satu rata-rata sama satu proporsi itu apa, sebenarnya kalau mau cara gampangnya nih, kalau nggak berdasarkan teori, kalau distribusi populasi itu umumnya diketahuin persenannya gini nih, persen, pakainya persen. Kan kalau misalnya satu rata-rata tuh dia kayak 35 mahasiswa atau 35 warga gitu-gitu. Terus ditanyanya juga pakai kata-kata gitu. Nah, kalau misalnya proporsi itu dia persenan, biasanya gitu. Nah, terus ciri yang kedua, kalau misalnya distribusi proporsi itu dia nggak ada standar deviasinya. Jadi di soalnya ada nih emang ditanya standar deviasi P bar. Nah, tapi kita tuh nggak butuh angka si standar deviasinya.
Nah, sedangkan kalau distribusi sampling satu rata-rata, itu tuh kita emang butuh angka dari si standar deviasinya. Jadi gampangnya kalau distribusi proporsi pakai persenan dan nggak ada standar deviasi. Itu cara kalau nggak pakai teorinya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk aja nih ke jawabannya. Nah, pertama sama kayak soal-soal distribusi normal, sebelum masuk ke perhitungannya, kita harus hitung dulu, kita harus gambar dulu nih si kurvanya untuk memudahkan teman-teman kira-kira bagian mana yang akan kita cari. Nah, cara gambarnya berarti tunggu sebentar. Nah, berarti cara gambarnya itu teman-teman pertama tinggal gambar garis utamanya aja. Habis gambar garis utamanya, terus kita gambar si kurvanya nih. Kita gambar si kurvanya. Nah, kalau udah gambar kurvanya, maka kita bagi dua. Kita bagi dua kan kurvanya, sama aja kayak di distribusi normal, kita bagi dua. Terus kita tandain dia sebagai 0. Nah, kalau udah dibagi dua, nah seperti teman-teman tahu, satu kurva ini nilainya itu adalah 1 kan. Dari ujung ke ujung tuh dia nilainya 1. Ini fullnya itu 1. Nah, maka ketika kita bagi dua nih, kita bagi dua, terus kita tandain 0, berarti untuk wilayah sebelah kiri nilainya 0,5. Dan wilayah sebelah kanan nilainya juga 0,5. Ya kan? Karena kan tadi ujung ke ujung 1. Kita bagi dua nih rata. Berarti kiri 0,5, kanan 0,5. Ya gitu. Nah, kalau udah kita bagi dua, kita tandain 0. Kita bikin garis bantuan nih. Kita bikin garis bantuan di bawahnya. Terus untuk yang sejajar dengan si 0-nya itu adalah nilai si proporsi populasinya. Nah, di mana kalau kita lihat di sini proporsi populasinya itu 5%. Nah, berarti ya udah kita tandain dia sebagai 5. Nah, kenapa nggak pakai persen? Nah, sebenarnya boleh aja teman-teman kalau mau pakai persen. Nah, cuman sebenarnya kalau pakai persen itu rada ngebingungin juga gitu. Nah, kalau dulu saya disaranin sama dosen saya, ya udah persennya hilangin aja, toh ujung-ujungnya sama juga gitu kan. Ujung-ujungnya ya kan ketika dia kan satuannya semua persen di sini. Kalau kita nggak pakein persennya juga sama aja gitu. Justru kalau misalnya teman-teman nggak pakai persennya, jadi jadiin desimal tuh nanti bingung sendiri. Jadi lebih baik dihilangin aja persennya. Dulu saya dikasih tahu dosen saya kayak gitu supaya lebih mudah. Nah, makanya di sini yang sejajar dengan 0 kita tulis 5-nya aja, si PO-nya 5-nya aja. Terus selanjutnya, habis sudah tentuin, kita sekarang lihat nih, dia tanya minimal 6% kan. Nah, berarti ini sebagai P-bar-nya nih. Nah, 6 berarti teman-teman lihat, P0-nya 5. Ditanyanya atau si P-bar-nya itu 6. Nah, berarti 6 itu kan lebih besar daripada 5. Nah, berarti logikanya si 6 itu harus ada di sebelah kanan si 5-nya. Ya kan? Karena kan semakin ke kanan itu semakin besar. Nah, makanya kita di sini taruh 6-nya di kanan. Kalau udah 6-nya di kanan, terus kita tandain dia di garis utama sebagai Z-nya. Nah, kalau udah, kemudian kita bagi lagi wilayahnya. Nah, kalau udah sekarang kita lihat nih bahwa wilayah kurvanya itu nggak cuma 2 doang. Sekarang udah ada 3 garis, udah ada dibagi 3. Nah, berarti kita judulin aja supaya gampang. Ada wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Nah, kalau udah nggak berhenti sampai di sini, sekarang kan kita udah tentuin nih, tapi kita harus tahu nih luas wilayah mana yang harus kita cari. Nah, tadi dia bilang di soalnya, minimal 6% kan? Nah, berarti nggak boleh lebih kecil, harus lebih besar daripada 6%. Nah, 6 posisinya di sini. Berarti kalau lebih darinya harus wilayah yang di sebelah kanannya dong. Nah, kita harus mengarsir seluruh wilayah yang ada di sebelah kanannya 6. Ada di sebelah kanannya si Z. Nah, di mana dalam kasus ini cuma ada si wilayah C-nya doang. Nah, berarti kita arsir si wilayah C-nya. Dan berarti nanti wilayah yang akan kita cari adalah luas wilayah C-nya. Nah, kalau udah, sekarang kita langsung masuk aja ke perhitungannya. Nah, rumusnya pakai yang tadi nih, Z sama dengan P barnya berarti yang tadi, yaitu 6 yang ditanya, dikurang sama P0-nya, yaitu 5, terus dibagi sama akar, tadi kan rumusnya P0 ya, rumusnya tadi yang di sini P0 dikali 1 min P0 dibagi N. Nah, berarti di sini P0-nya adalah 5, terus dikali 100 dikurang P0-nya yaitu 5 lagi. Nah, kenapa kan tadi di rumusnya P0 terus dikali 1 min P0. Nah, kenapa di sini jadi 100? Nah, karena kan kita ini sebenarnya persen ya, teman-teman. Jadi 100. Kalau misalnya 1 nanti jadi minus gitu. Berarti 100 karena kan kita satuannya persen nih sebenarnya.
Yang terus dibagi sama N-nya, sampelnya itu 80. Nah, dapat 6 kurang 5 adalah 1, dibagi sama hasil bawahnya adalah 2,43. Nah, dapat hasilnya adalah 0,41. Jangan lupa teman-teman buletinnya 2 angka aja, jangan lebih, karena kan kita nanti lihat di tabel Z-nya. Nah, kalau udah, sekarang 0,41 kita lihat dulu nih di tabel Z-nya. 0,41 itu nilainya berapa? Nah, berarti kita lihat nih sekarang di tabel Z-nya 0,41. Nah, kalau teman-teman ingat, kan di sini ada tabel yang vertikal, yang ada horizontal. Kalau vertikal itu kan untuk dua angka terdepannya, dua angka pertama, dan yang ke kanan itu atau yang horizontal itu yang angka paling terakhirnya. Nah, tadi 0,41. Nah, berarti kita lihat nih di vertikal yang depannya dua angka pertama, yaitu 0,4. Kita cari, nah berarti kita dapat yang ini nih, 0,4. Nah, kalau udah, tadi belakangnya 1 kan, 0,41 belakangnya 1. Kita cari di horizontal yang belakangnya 1. Nah, ketemu nih dia. Berarti ya udah kita cari ketika dia mentok sama 0,4. Nah, dapat yang ini nih, 0,1591. Nah, berarti kita akan menggunakan angka tersebut. Nah, balik lagi ke PPT-nya. Nah, tadi makanya di sini nih ditanda-tandain bahwa 0,41 nilainya adalah 0,1591. Nah, kalau udah, tapi teman-teman nggak boleh berhenti di sini, ini tuh belum selesai. Nah, berarti kita itu kan tadi mau mencari wilayah C. Nah, di mana seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwa ketika dibagi dua, maka wilayah kiri nilainya 0,5 dan kanan juga 0,5. Nah, di sini C itu di kanan kan. Nah, tapi dia nggak sendirian, dia ditemenin sama B. Nah, berarti wilayah kanan itu nggak sepenuhnya milik si C. Nah, maka kalau mau cari nilai C sebenarnya, itu tinggal 0,5 dikurang sama nilai tadi, yaitu 0,1591. Nah, dapat 0,3409. Nah, hasilnya jangan lupa dipersenin, berarti 34,09%. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang mau nanya dulu? Oke, nggak ada yang mau nanya, kita next. Iya? Kalau misalnya gambar itu mesti ada ketentuannya gitu nggak sih, Ci? Ketentuannya contohnya gimana? Misalnya kayak harus kayak lonceng gitu bentuknya gitu. Oh, sebenarnya kalau misalnya untuk bentuknya itu sih memang dia harus kayak lonceng bukan lonceng apa kayak gunung gini kan, kayak gunung. Cuman yang penting sih kalau ketentuan utamanya itu yang pertama harus bentuknya gunung gini, sama terus dibagi dua nih, jangan lupa dibagi dua, terus ditandain sebagai 0. Nah, kalau udah, terus kamu bikin langkah-langkah selanjutnya, dan kalau udah dibagi jadi beberapa bagian, itu dinamain aja, supaya gampang gitu loh kamu nyarinya, oh luas wilayah yang C nih, atau yang A, atau yang B, kayak gitu. Tapi ketentuan utamanya, pokoknya yang penting, harus ada garis utamanya nih, terus harus ada gunungnya, sama dibagi dua. Kayak gitu sih kalau ketentuan utamanya. Oke, Ci. Iya. Nah, kalau udah nggak ada yang mau tanya lagi, kita masuk ke soal selanjutnya. Nah, soal yang kedua, ini masih sama teman-teman kayak yang tadi, ketentuan soalnya, cuman beda di ditanyanya aja. Jadi N besarnya masih 400, P0-nya masih 5%, N-nya itu masih 80, nah cuman bedanya ditanyanya aja. Kalau tadi minimal 6%, nah kalau ini maksimal 4%. Nah, kalau dia maksimal 4%, berarti teman-teman bisa simpulin dong, berarti nilainya itu nggak boleh lebih gede nih daripada 4%. Benar-benar maksimal atau mentoknya itu 4%. Nah, berarti logikanya X-nya itu kurang dari sama dengan si 4%-nya. Nah, kalau udah, sekarang kita langsung aja nih ngerjain langkahnya sama kayak yang tadi. Pertama, kita bikin dulu sih kurvanya. Nah, caranya sama aja, teman-teman bikin garis utamanya dulu, bikin garis utamanya, terus kita bikin si kurvanya. Kita bikin kurvanya, terus dibagi dua, jangan lupa.
dibagi 2, kemudian ditandain dia sebagai 0. Nah, kalau udah, sekarang kita bikin garis bantuan nih untuk mempermudah. Kita bikin garis bantuan di bawah, kemudian yang sejajar dengan 0 sama ya kayak yang tadi, yaitu si 5 atau si P0-nya. Nah, yang berubah sekarang P barnya aja nih. Dia nanya maksimal 4%. Nah, berarti balik lagi nih kayak yang tadi, kita P0-nya 5, P barnya 4. Nah, berarti logikanya 4 itu lebih kecil kan daripada 5. Nah, makanya di sini 4-nya itu ditaruh di kiri. Karena kan semakin ke kiri, semakin kecil nilainya. Nah, kalau udah 4-nya ditulis, nah di garis utamanya ditandain dia sebagai Z-nya. Kalau udah terus dibagi. Nah, kalau udah, sekarang teman-teman lihat kurvanya itu udah terbagi menjadi 3 wilayah kan. Nah, berarti untuk mempermudah, teman-teman tandain aja nih, ada wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Nah, kalau udah, sekarang kita lihat nih, tadi dia minta maksimal 4%. Atau dalam kata lain, itu harus lebih kecil daripada si 4-nya. Nah, berarti balik lagi konsepnya bahwa kita harus mengarsir seluruh wilayah yang lebih kecil daripada si 4. Nah, 4 itu kan di sini. Berarti untuk yang lebih kecilnya di sebelah kirinya dong. Nah, di mana di sini wilayah yang ada di sebelah kirinya 4 itu cuman si wilayah A doang. Nah, berarti kita akan arsir si wilayah A. Kalau nanti teman-teman di kirinya ternyata ada banyak, bukan banyak sih, maksudnya ada 2 wilayah. Berarti harus dua-duanya, pokoknya benar-benar seluruh wilayah yang sebelum atau sesudah angka tersebut. Nah, kalau udah, sekarang baru kita bisa langsung nentuin si Z-nya. Nah, berarti kayak yang tadi, Z sama dengan P barnya itu masih sama, yaitu, P barnya itu berarti si 4, dikurang sama P0-nya. P0-nya masih sama aja, yaitu 5. Terus dibagi sama, nah bawahnya sama aja dong kayak yang tadi, karena kan ketentuannya nggak berubah ya teman-teman. Berarti tinggal akar, terus dikali P0-nya yaitu 5, dikali 100, dikurang sama P0-nya 5, dibagi N-nya yaitu 80. Nah, dapat di sini 4 kurang 5 berarti minus 1, dan bawahnya 2,43. Nah, kita dapat jawaban berarti minus 0,41. Nah, teman-teman ingat ya, kalau misalnya di Z itu, minus itu nggak ngaruh, cuman harus tetap ditulis. Tapi dia maksudnya nggak ngaruh ke nanti kita nyarinya Z-nya itu berapa nilainya. Karena kan habis tahu nih 0,41, kita harus cari kan di tabel Z-nya. Nah, itu nggak mesti lihat minusnya, kita lihat angkanya aja. Nah, di sini karena angkanya sama kayak soal sebelumnya, sama-sama 0,41, berarti lihat lagi ke tabel Z, kita pakai langsung aja yang tadi, yaitu 0,1591. Nah, kalau udah sama, kita nggak akan berhenti sampai di sini. Nah, kita lihat lagi nih, tadi kita nyari wilayah A kan. Nah, di mana wilayah A itu adanya di sebelah kirinya si 0. Nah, tapi dia juga nggak sendiri, dia ada temennya si B. Nah, berarti wilayah kiri dari 0 ini nggak cuma wilayahnya si A-nya doang kan, ada si B-nya juga. Nah, berarti untuk mencari nilai A yang sesungguhnya atau luas si A-nya itu, teman-teman tinggal nilai 0,5-nya dikurang sama yang tadi 0,1591. Nah, dapat nilainya 0,3409. Nah, jadiin persen berarti 34,09%. Nah, itu untuk contoh soal kedua. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang selanjutnya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini juga masih sama nih teman-teman kayak yang tadi. N besarnya masih 400, P0-nya masih 5%, dan N-nya juga masih 80. Nah, yang ditanya di sini yang berubah. Di mana di sini ditanyanya itu antara 4% dan 7%. Nah, berarti kita balik lagi ke kurvanya nih untuk gambar si kurvanya. Nah, caranya juga masih sama nih kayak yang tadi. Pertama, teman-teman gambar dulu si garis utamanya. Kalau udah gambar garis utamanya, terus kita bikin si kurvanya. Kalau udah, kita bagi 2 lagi wilayahnya dan kita tandain dia sebagai 0. Nah, kalau udah, sekarang kita gambar garis bantuannya nih di bawahnya. Nah, terus
Untuk si 0, jangan lupa sejajarnya dia sama si P0-nya, yaitu 5. Nah, di sini bedanya sama soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya kan ditanyanya cuma satu doang kan, teman-teman. Kalau ini Z-nya ada 2 nih. Dia minta antara 4% dan 7%. Nah, berarti otomatis Z-nya juga bakal ada 2 nih. Kita ngitungnya juga bakal 2 kali. Nah, yang pertama kita lihat dulu. Dia minta antara 4. Nah, berarti Z pertama itu si 4. Nah, maka ketika kita bandingin dengan 5 atau si P0-nya, 4 itu kan jauh lebih kecil kan, teman-teman. Nah, berarti 4 itu kita tulis di sebelah kirinya 5 nih. Sebelah kirinya 5, terus kita tandain dia sebagai Z1-nya. Dan kemudian kita bagi wilayahnya. Kalau udah, sekarang yang kedua, antara 4 dan 7. Nah, berarti si 7 ini menjadi Z yang kedua. Caranya itu sama, 7 itu kan berarti lebih besar daripada 5. Nah, makanya di sini kita taruh di sebelah kanannya 5. Kita taruh 7 dan kita tandain dia sebagai Z2. Kemudian kita bagi lagi si wilayahnya. Nah, sekarang teman-teman lihat bahwa kurvanya udah terbagi menjadi 4 wilayah kan, udah nggak 2 wilayah lagi. Berarti ya udah kita tandain kayak biasa, ada wilayah A, wilayah B, wilayah C, dan wilayah D. Nah, kalau udah, sekarang wilayah mana nih yang akan kita cari? Nah, kalau ini tentunya lebih gampang nih teman-teman. Kan dia minta antara 4 dan 7. Berarti ya udah, teman-teman tinggal arsir wilayah yang ada di Z1 sampai Z2. Jadi yang ada di 4 sampai 7 gitu. Nah, berarti otomatis ada di wilayah B dan wilayah C kan. Nah, berarti ada 2 wilayah yang akan kita cari. Nah, pertama kita akan cari dulu si Z1-nya. Nah, rumusnya sama aja, berarti sama dengan P bar yang pertama itu si 4 kan, berarti 4, dikurangin P0-nya itu 5, dibagi akar dari P0-nya 5, dikali 100, dikurang 5, kemudian dibagi 80. Nah, sama kayak yang soal sebelumnya ya, kalau yang 4 ini berarti 4 kurang 5, dapatnya minus 1, dan dibagi bawahnya 2,43. Nah, dapat hasilnya minus 0,41. Nah, berarti sama aja nih teman-teman kayak soal tadi ya, saya nggak lihat ke tabel Z-nya lagi, berarti 0,41 nilainya adalah 0,1591. Nah, ini kita baru nemu yang Z pertamanya. Nah, Z pertama berarti dia itu sebagai wilayah mana nih? Z pertama kan di sini, teman-teman. Nah, berarti Z1 sampai 0 itu adalah si wilayahnya B. Nah, kalau udah, sekarang Z yang kedua. Sama aja, kita masukin aja P bar keduanya berarti 7, dikurang sama P0-nya 5, dibagi sama akar dari P0-nya yaitu 5, dikali 100, dikurang P0-nya 5, dibagi N kecilnya 80. Nah, 7 kurang 5 berarti 2, kemudian bawahnya 2,43. Nah, dapat hasilnya adalah 0,82. Nah, sekarang kita lihat nih di tabel Z-nya yaitu 0,82. Nah, kita lihat tadi dua angka pertamanya adalah 0,8 nih. 0,8 kita lihat, nah berarti dia di sebelah sini. Ini 0,8. Dan belakangnya 2. Nah, berarti kolom yang ini nih, yang 2. Kita cari sampai dia mentok ke 0,8. Nah, dapat nilainya adalah 0,2939. Nah, berarti kita balik lagi nih ke PPT-nya. Nah, maka nilai dari 0,82 adalah 0,2939. Nah, tapi kita nggak bisa berhenti nih sampai sini. Karena kan kita tadi nyari dua wilayah kan, wilayah B dan wilayah C. Nah, berarti untuk notalin atau nyari seluruh wilayahnya gampang. Berarti tinggal LB ditambah LC, di mana LB yang tadi pertama kita cari yaitu 0,1591. Dan LC-nya yang kedua, yaitu 0,2939. Nah, dapat hasilnya adalah 0,453, dan jangan lupa jadikan persen 45,3%. Nah, sebelum masuk ke contoh soal selanjutnya, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya, Pak. Ya, tanya apa? Saya
ada soal Kak, tapi dia nggak ada tabel kurva normal ya Kak di UAS yang genap tahun 2017-2018. Nggak ada apanya, maaf? Tabel kurva normalnya Kak. Dia Oh, cuma yang soalnya ini, aja gitu. ininya ya? Yang nggak ada. Oh, mungkin itu kayaknya ketinggalan deh, Van. Biasanya sih kalau UAS nanti akan selalu disertain tabel kurvanya di lampiran belakangnya gitu. Mungkin ketinggalan deh. Atau 2000 berapa? 2017 ya? 2017-2018 Kak. Iya sih kayaknya ketinggalan deh soalnya dulu pas zaman saya juga dikasih sih. Mungkin kayaknya lupa dilampirin aja sama si pelanginya. Oke Kak, thank you Kak. Iya, iya sama-sama. Sorry. Nah, oke. Nanti kalau misalnya teman-teman di ujiannya bisa nih nanti saya share aja ya tabel ini. Maksudnya siapa tahu teman-teman enak pakai PDF gini, nanti saya share aja buat belajar-belajar biar nggak nyari-nyari lagi. Nah, oke, sekarang kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Dan di sini kita udah masuk ke soal cerita nih. Tunggu deh, maaf. Nah, di sini contoh soalnya, sebuah bakery store atau BT itu menemukan bahwa pembelian itu dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Nah, suatu pagi terdapat sampel acak sebanyak 180 orang yang memasuki toko. Nah, pertanyaannya, berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Nah, di sini berarti teman-teman bisa lihat nih, kita tentuin dulu nih mana P0-nya, mana N-nya, dan P bar-nya supaya gampang. Nah, di sini teman-teman lihat nih, awal dia bilang menemukan bahwa pembelian itu dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Nah, berarti 20%-nya ini adalah sebagai si P0-nya. Maka kita tulis nih P0-nya 20%. Terus selanjutnya, suatu pagi terdapat sampel acak sebanyak 180 orang. Nah, berarti karena udah jelas ya kata-katanya sampel, berarti dia sebagai N kecilnya 180. Nah, di sini pertanyaannya berapa probabilitas yang membeli kurang dari 15%? Nah, kalau ditanyanya itu berarti dia sebagai P bar-nya. Nah, di sini ditanya kurang dari 15%. Nah, maka nanti kita akan cari nih probabilitas yang kurang dari 15%. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita akan menggambar si kurvanya dulu. Berarti cara gambar kurvanya, teman-teman tinggal bikin aja garis utamanya, terus kita bikin kurvanya, dan jangan lupa dibagi dua lagi. Dibagi dua dan kita tandain dia sebagai 0. Nah, terus di garis bantuan, kita gambar di bawahnya, dan yang sebagai 0 ini kita tandain dia sebagai 20, atau si P0 itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya itu yang kurang dari 15%. Nah, berarti kan 15 nih. Kalau kita bandingin sama 20, 15 ini jauh lebih kecil. Nah, maka di sini posisinya 15-nya itu di sebelah kiri. Terus kita tandain di sebagai Z dan kita bagi lagi si wilayahnya. Terus berarti ada 3 wilayah, maka kita tandain nih ada wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Nah, kalau udah, dia tanya kurang dari 15%. Nah, berarti kan di sini 15 nih teman-teman. Berarti kalau kurang darinya itu adalah si wilayah A-nya. Nah, maka di sini kita arsir si wilayah A-nya. Nah, untuk mencari berarti sama kayak yang soal-soal sebelumnya, caranya tinggal Z sama dengan P bar-nya itu tadi si 15-nya. Terus P0-nya adalah si 20. Kemudian dibagi sama akar dari P0-nya itu 20, dikali sama 100, dikurang P0-nya 20, dan dibagi N-nya yaitu 180. Nah, dapat 15 kurang 20 adalah minus 5, dan dibagi sama 2,98. Nah, di sini dapat hasilnya minus 1,68. Nah, kalau udah, sekarang kita lihat lagi. Nah, di tabel Z-nya, dia bilang tadi 1,68. Berarti dua angka pertamanya adalah si 1,6. Kita cari nih di vertikalnya, 1,6. Nah, dapat 1,6. Nih, kita tandain dulu. Nah, terus kita cari belakangnya yaitu si 8. Nah, berarti 8 yang ini nih.
Yang ini, nah ketemu si 0,4535. Nah, berarti udah nih, dapat si Z-nya adalah 0,4535. Nah, sama seperti soal sebelumnya, A itu ada di sebelah kiri 0, di mana dia nggak sendirian, ada si B. Nah, maka untuk mencari luas si A yang sesungguhnya, caranya tinggal 0,5 dikurang sama Z-nya tadi, 0,4535. Nah, dapat hasil 0,0465. Nah, jangan lupa dijadikan persen, jadi 4,65%. Nah, itu untuk contoh soal yang kedua. Sekarang kita masuk ke contoh soal ketiga. Pertanyaannya, tentukanlah probabilitas bahwa di antara 200 anak yang akan lahir, itu terdapat yang pertama, kurang dari 40% adalah bayi laki-laki. Yang kedua, lebih dari 54% adalah bayi laki-laki. Nah, asumsinya probabilitas kelahiran untuk bayi laki-laki dan perempuan itu setara atau sama-sama 50%, 50%. Nah, berarti kalau udah seperti biasa kita tandain lagi nih, mana P0-nya dan mana si N-nya. Nah, yang pertama dia bilang bahwa di antara 200 anak yang akan lahir. Nah, berarti si N ini sebagai 200 ini sebagai si N kecilnya. Terus yang kedua, P0-nya 50%. Nah, dapatnya dari mana? Nah, ini karena kan kita yang ditanya laki-laki. Di mana laki-laki ini dia bilang probabilitas kelahiran untuk bayi laki-laki dan perempuan itu sama-sama 50%. Nah, berarti dia di sini P0-nya 50%. Nah, kalau udah kita masuk ke jawabannya. Kita jawab dulu si A-nya yang kurang dari 40%. Nah, tadi ya, P0-nya masih sama 50%, N kecilnya 200, dan ditanyanya kurang dari 40%. Nah, kalau udah, balik lagi, seperti biasa kita gambar lagi si kurvanya. Berarti kita gambar kayak biasa aja, gambar garis utamanya, terus kita gambar si kurvanya. Kalau udah, kemudian kita bagi dua lagi, dan kita tandain dia sebagai 0. Kemudian kita gambar si garis bantuannya, di mana 0 ini berarti sejajarnya sama si P0-nya, yaitu 50. Nah, kalau udah, sekarang ditanyanya nih, si P-bar-nya, 40 kan, 40%. Nah, berarti ketika kita bandingin sama 50, si 40-nya ini ada di sebelah kirinya. Nah, makanya di sini kita tulis 40-nya di kiri. Dan kita tandain dia sebagai Z. Kemudian kita bagi lagi wilayahnya. Nah, kalau udah kayak biasa, ditandain lagi ada wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Nah, kalau udah, tadi ditanyanya itu kurang dari 40%. Nah, 40 posisinya di sini, dan dia kurang darinya. Berarti cuma ada si wilayah A doang kan, teman-teman. Nah, berarti ya udah kita arsir wilayah A-nya. Kalau udah, balik lagi kayak biasa, kita hitung lagi si Z-nya. Berarti Z sama dengan P-bar-nya tadi si 40, dikurang sama P0-nya yaitu 50, dibagi sama akar dari P0-nya yaitu 50, dikali sama dikali sama 100, dikurang lagi sama P0-nya 50, dibagi sampelnya yaitu 200. Nah, dapat di sini 40 kurang 50 adalah minus 10 dan dibagi 3,54. Nah, dapat hasilnya minus 2,82. Nah, kalau udah, berarti kita lihat lagi nih di si tabel Z-nya. 2,82. Kita cari, nah di sininya 2,82. Berarti dua angka pertamanya 2,8. Kita cari di yang vertikalnya. Nah, di sini 2,8 nih. Dan kita cari belakangnya itu si 2. Nah, berarti 2 ini nih. Yang 2 kita cari dia mentok sama 2,8. Nah, ketemu hasilnya adalah 0,4976. Kita balik lagi. Nah, dapat tadi Z-nya 0,4976. Nah, kayak soal-soal sebelumnya lagi, LA-nya itu nggak sendirian di sebelah kirinya 0, tapi ada si B-nya. Nah, maka untuk mencari nilai LA sesungguhnya, teman-teman tinggal 0,5 dikurang sama 0,4976. Nah, dapat hasil 0,0024. Atau ketika dijadiin persen 0,24%. Nah, ini untuk yang jawaban A.
Sekarang kita masuk ke jawaban B-nya. Nah, di sini jawaban B-nya itu ditanyanya yang lebih dari 54%. Nah, berarti balik lagi teman-teman, kita ke kurvanya lagi, berarti tinggal gambar garis utamanya, terus bagi 2 dan ditandain sebagai 0. Nah, terus berarti gambar garis bantuannya dan nolnya sejajar dengan P0-nya, yaitu si 50. Nah, kalau udah, tadi ditanya 54 nih. 54, maaf. Nah, 54 berarti posisinya di sini nih. 54 di sini, di kanannya 50. Dan kita tandain dia sebagai Z. Kemudian kita bagi lagi wilayahnya. Nah, kalau udah, karena ada 3, ditandain lagi ada wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Nah, di sini dia ditanya nih yang lebih dari 54. Nah, berarti lebih dari 54 cuman ada wilayah C doang nih. Nah, maka kita arsir wilayah C. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman di ujian soalnya itu kurang dari 54. Nah, berarti kan 54 di sini. Kurangnya itu ke kiri kan, teman-teman. Nah, ini wilayah kirinya itu ada 2. Nah, seperti yang tadi saya jelasin bahwa kita harus mengarsir seluruh wilayahnya yang kurang dari si batasnya itu. Berarti nanti teman-teman hitungnya 2, ada wilayah A dan wilayah B-nya. Jangan si B-nya aja. Nah, kalau udah, sekarang kita hitung Z-nya sama dengan P-bar-nya tadi si 54 dikurang sama P0-nya, yaitu 50. Dibagi, masih sama kayak yang tadi, akar dari 50 dikali 100 dikurang 50 dibagi 200. Nah, dapat 54 kurang 50 adalah si 4 dibagi 3,54. Nah, dapat hasilnya 1,13. Nah, kita lihat lagi ke tabel Z-nya, yaitu 1,13. Nah, 1,13 berarti depannya 1,13 gitu kan. Nah, berarti depannya 1,1. Kita cari nih di yang vertikal depannya 1,1. Nah, berarti ada yang ini nih teman-teman, dapat yang 1,1. Kita tandain dan kita cari yang belakangnya itu 3. Nah, maka yang ini nih 3 kita cari. Nah, dapat nih nilainya adalah 0,3708. Nah, berarti ini, nah dapat nih 1,13 adalah 0,3708. Nah, balik lagi ke kurvanya, dia C itu nggak sendirian, di sebelah kanannya 0, dia itu ditemenin sama si B. Nah, berarti untuk mencari wilayah C sesungguhnya, tinggal 0,5 dikurang 0,3708. Nah, dapat berarti 0,1292. Nah, dijadikan persen berarti jadi 12,92%. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Sebentar. Gak ada yang mau ditanyakan ya, sebentar. Nah, oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, kita masuk ke contoh soal yang terakhir nih. Di sini contoh soal terakhir, 250 peserta dijadikan sebagai sampel dalam lomba karya tulis ilmiah. Nah, ternyata terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang merupakan tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh para peserta di lomba tersebut. Nah, jika pada kenyataannya 30% dari hasil karya tersebut merupakan hasil plagiarisme, nah berapakah probabilitas bahwa akan terdapat antara 25% dan 35% dari karya tulis tersebut yang benar-benar plagiarisme? Nah, di sini seperti biasa nih kita tentuin dulu. Dia bilang awalnya 250 peserta dijadikan sampel. Nah, berarti udah jelas nih 250 sebagai N kecilnya. Terus dia bilang pada kenyataannya 30% dari hasil karya tulis tersebut. Nah, berarti 30% sebagai P0-nya. Nah, di sini ditanyanya antara 25% sampai 35%. Nah, berarti kalau ditanya dia adalah si P-bar-nya. Nah, kita masuk ke jawabannya. Tadi kan di antara 25% dan 35%. Nah, kalau udah kita balik lagi ke kurvanya. Berarti tinggal sama aja kayak soal-soal sebelumnya, teman-teman tinggal gambar garis utamanya, terus gambar si kurvanya.
Kalau udah dibagi 2 dan kita tandain dia sebagai 0. Nah, kalau udah kita gambar lagi garis bantuannya dan untuknya sejajar dengan 0 adalah si P0-nya yaitu 30. Nah, kalau udah karena di sini dia ada 2Z ya, karena kan dia minta antara 25 dan 35. Nah, berarti ada 2Z. Yang pertama itu adalah si 25. Nah, berarti karena kalau dibandingin sama 30, 25 itu jauh lebih kecil. Nah, makanya 25 ada di sebelah kirinya. Nah, terus kemudian kita tandain dia sebagai Z1 dan kita bagi. Terus yang kedua adalah 35%. Nah, berarti ketika dibandingin sama 30, 35 itu ada di kanannya. Atau ada lebih besarnya maksudnya. Makanya dia ada di kanannya. Kita tandain sebagai Z2 dan kita bagi lagi. Nah, berarti wilayahnya ada 4 nih. Ada wilayah A, wilayah B, wilayah C, dan wilayah D-nya. Kalau udah kita hitung dulu si Z pertamanya. Yaitu di mana tadi P bar pertama adalah 25 dikurang PO-nya atau P0-nya, P0-nya adalah si 30, kemudian dibagi sama P0-nya adalah 30, dikali 100, dikurang P0-nya 30, dan dibagi N-nya, yaitu 250. Nah, dapat 25 kurang 30 adalah minus 5, dan bawahnya adalah 2,90. Nah, kalau teman-teman bagi, dapat hasilnya 1,72, minus 1,72. Nah, berarti sekarang kita balik nih ke tabel Z-nya. Tabel Z-nya berarti tadi kan 1,72. Nah, berarti depannya 1,7 nih. Kita cari 1,7. Nah, ini dapat. Belakangnya 2 nih. Berarti 2 yang sebelah sini kita cari dia mentok sama 1,7. Nah, dapat di sini 0,4573. Nah, di sini makanya ditulis bahwa 1,72 adalah 0,4573. Nah, ini baru Z pertama, sekarang Z yang kedua, berarti sama, P bar-nya yang kedua adalah 35, dikurang P0-nya 30, dibagi sama akar dari P0-nya 30, dikali 100, dikurang 30, dan dibagi 250. Dapat hasilnya 35 kurang 30 adalah 5 dan bawahnya 2,9. Nah, ini hasilnya 1,72. Nah, karena sama berarti ya udah tinggal kita ikutin yang atasnya aja, nilainya sama-sama 0,4573. Nah, berarti untuk mencari nilai totalnya, teman-teman tinggal ditambah aja LB tambah LC-nya berarti sama dengan 0,4573 ditambah 0,4573. Nah, dapat hasilnya adalah 0,9146 dan dijadikan persen jadi 91,64%. Nah, sampai di contoh soal terakhir ini, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Emang kalau distribusi ini, distribusi sampling ataupun normal itu pasti soalnya gini-gini doang, teman-teman. Jadi, emang dia tipenya gini-gini doang, cuman mainin di kurvanya gitu-gitu. Nggak terlalu macem-macem sih. Gak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada Kalau yang mau... sama ya? Sama. Normal tuh sama. Oh, oke, thank you, Kak. Iya, sama-sama. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, berarti teman-teman, karena emang materinya dikit dan contoh soalnya juga terbatas, kita sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ikut dan berpartisipasi. Semangat UAS-nya. Semoga bisa dapat hasil yang terbaik di statistika 1 ini dan mata kuliah lainnya. Nah, terima kasih teman-teman dan selamat sore semuanya. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Sama-sama.